Masyarakat Indonesia saat ini tengah kebingungan dengan meroketnya kembali harga minyak goreng dan stoknya yang tiba-tiba melimpah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bahkan meminta maaf dan mengaku belum mampu menangani persoalan ini. Terlepas dari masalah tersebut, sosok Muhammad Lutfi bukanlah orang baru di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Berikut profilnya. Lutfi merupakan wajah lama yang sudah warawiri menjabat posisi strategis di lingkaran istana, termasuk jabatan pembantu presiden. Karir awalnya di pemerintahan saat diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2005. Saat itu usia Lutfi masih 36 tahun sehingga menjadikannya sebagai Kepala BKPM termuda di Indonesia. Pada Agustus 2010, ia ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai Duta Besar untuk Jepang dan Federasi Mikronesia. Masih di era SBY, Muhammad Lutfi kemudian diangkat sebagai Menteri Perdagangan pada 14 Februari 2014 lalu. Pada masa Presiden Joko Widodo, Lutfi ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada 14 September 2020. Pria 52 tahun itu kembali masuk ke kabinet periode kedua era Jokowi sebagai Menteri Perdagangan saat reshuffle pada Desember 2020. Mentereng di lingkup pemerintahan, pria lulusan Universitas Purdue Amerika Serikat jurusan ekonomi itu memulai perjalanannya sebagai pengusaha. Lutfi bersama beberapa rekannya, yakni Erick Thohir yang kini menjadi Menteri BUMN dan Wisnu Wardana mendirikan Mahaka Group. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, keuangan, dan media tersebut. Sukses mengelola bisnis membuatnya didapuk menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk Jakarta Raya tahun 1998 hingga 2001. Selepas dari HIPMI Jakarta, Muhammad Lutfi terpilih menjadi Ketua DPP HIPMI selama periode 2001-2004. Hingga pada 2008, Muhammad Lutfi menerima pengakuan global dari World Economic Forum sebagai salah satu pemimpin muda global. Kini saat kisruh minyak goreng terjadi di Indonesia, Muhammad Lutfi termasuk orang yang paling banyak dicari. Sempat akan dipanggil paksa, Lutfi akhirnya muncul di DPR RI dalam rapat kerja bersama Komisi 6 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 17 Maret kemarin. Di depan DPR, ia meminta maaf karena tidak dapat melawan penyimpangan minyak goreng yang diduga dilakukan para mafia dan para spekulan. Kemendak mengaku memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas masalah ini. Kini ia menyebut Satgas Pangan dari Polri yang menangani dugaan adanya mafia minyak goreng tersebut. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Sementara ini Bapak dan Ibu, kita mempunyai datanya, tetapi sekarang lagi diperiksa oleh polisi, oleh kepolisian, oleh Satgas Pangan, tetapi keadaannya sudah menjadi sangat kritis dan ketegangan yang mendesak. Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!